Waduh, kalau berbicara mengenai Oma Widiawati nih ya, salah satu yang saya kagumi adalah karya dan juga kecantikannya. Dan gak nyangka banget ya di usia yang sudah 70 tahun tapi masih terlihat awet muda banget, Ki. Iya, ini jadi penasaran ya, apa kabar sih Widiawati sekarang? Nah, langsung nih kita akan ngobrol-ngobrol sama Om Awit. Halo Om Awit atau Odi panggilannya. Odi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat Alhamdulillah pagi. baik, kuning-kuning cerah banget hari ini Oma pagi-pagi. Ceria ya. Oranye, saya koreksi, oranye. Oh, oranye dikoreksi, oranye ya. Oke. Oma, ini kan pandemi gini masih sibuk syuting atau gimana sih Oma kesibukannya sekarang? Akhir tahun lalu dan awal kemarin masih ada syuting. Jadi tahun lalu justru ada 4 film ya, 4 Waduh. film, lalu dengan awal tahun 1 film. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih produktif jadi Oma ya. Iya, tapi kalau berbicara mengenai film-film yang Oma bintangi belakangan ini begitu ya, dari tahun 2018, 2019 atau mungkin nanti yang akan segera tayang gitu, semoga akan bisa segera tayang, itu kan rata-rata genrenya adalah romcom gitu ya Oma ya, romantic comedy gitu. Kalau dilihat dulu mungkin Oma lebih banyak berperan dalam film-film melankolis begitu ya. Ini ada Betul. perubahan itu seperti apa tuh Oma? Emang karena kepengen lebih berbeda aja dari yang dulu dilakukan? Saya juga tidak tahu, kebetulan saja saya ditawarkan dengan peran yang berbeda, kenapa tidak gitu loh. Jadi buat saya peran itu kalau saya merasa memang saya katakan bisa dan saya merasa cocok, saya akan terima. Tapi kalau saya merasa, waduh ini kayaknya saya tidak bisa, tidak akan saya lakukan. Jadi seperti baru saja saya ditawari untuk satu film dan kebetulan syutingnya di Batam. Ternyata begitu saya baca genrenya horor, saya nggak berani. Bukan nggak bisa tapi nggak berani. Tapi nggak Om. berani. Nggak berani saya. Jujur saya takut terbawa gitu loh. Itu yang saya betul-betul saya khawatir daripada saya terbawa nanti saya malah jadi konsentrasinya jadi lebih baik saya tidak. Dengan terpaksa saya minta maaf untuk tidak Jadi bergabung. bukan begitu. karena perannya, tapi karena tadi horornya karena takut Om Awit gitu ya. Iya. Oke, Oma, ini kemudian juga kalau aktivitas di rumah ini sekarang ngapain aja Oma? Ikut tren juga nggak sih misalnya ngerawat tanaman atau cupang gitu kayak orang-orang sekarang? Sebetulnya ini bukan, kita nggak bicara masalah tren ya. Sebetulnya ini semua sudah pernah saya lakukan. Seperti cupang saya lakukan dulu ketika saya masih anak-anak bersama kakak saya taruh, bahkan kita ya katakanlah seperti cupang itu kan agak galak ya. Diadu nih kayaknya. Iya seru aja gitu. Kalau sekarang saya sih enggak lah gitu loh. Lebih ke tanaman yang untuk memandangnya juga bukan berarti cupang tidak enak dipandang, tapi kehijauan ini rasanya lain ya gitu. Jadi ketika tanamannya mulai tumbuh dengan subur itu udah rasanya senang sekali lihatnya. Ada kepuasan tersendiri gitu ya, Oma ya. Iya, kalau Iya, betul. Kalau hobi yang bikin happy itu tentunya bisa menjaga imunitas kita juga ya. Dan Oma juga semoga sehat selalu, Oma. Betul, Kalau kita betul. lihat, saya lihat gitu ya di Instagramnya Oma tuh kegiatannya juga salah satu adalah bersepeda. Itu apakah aktivitas untuk menjaga kesehatan Oma atau ada rutinitas lain nih untuk menjaga kesehatan? Saya kira betul ya dengan berolahraga, berpikir secara positif itu semua juga akan menjaga, dan tentunya asupan itu juga sangat penting ya, terutama seperti saya yang sudah usia seperti sekarang ini. Saya kadang saya kalau ngelihat di film, aduh ini badannya kok gendut banget gitu ya, rasanya kepengen diet lagi, tapi dengan kondisi yang sekarang ini rasanya kok ya lebih baik kita tidak terlalu banyak, tapi gizi itu tetap ada gitu loh. Tapi itu biasanya gimana sih Oma ngaturnya tadi selain olahraga, kayak misalnya makannya, sarapannya, ngatur pola hidupnya seperti apa Oma? Biar tetap sehat. Saya biasa aja, hanya saya itu sudah lama sekali tidak makan daging merah. Ya, daging merah. Kalau daging putih saya masih makan gitu loh. Daging merah sudah lama sekali, dan saya lebih banyak kepada buah-buahan dan sayuran. Itu sudah lama juga saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Jadi porsinya memang tidak banyak gitu loh. Jadi semua mengukur dengan kondisi saya, tentu umur ya. Jadi itu semua
bukan perhitungkanlah dengan kalau ini sudah terlalu banyak makan telur, saya kurangi gitu. Oke, jadi balance antara semua makanan tidak berlebihan tapi tidak kekurangan nutrisi juga begitu Oma ya. Betul. Dan, Betul. ya, dan itu mungkin adalah salah satu rahasianya Oma tentu saja ya bisa tampil. Itu bukan rahasia, itu bukan rahasia. Oh itu sebuah rutinitas lagi ya. ya. Sebuah rutinitas mungkin dilakukan dari tahun 70-an, 80-an gitu ya. Karena kita lihat nih film-filmnya Oma nih di tahun 70, 80-an itu wah cantik banget. Terus gitu kayaknya ya. mukanya masih nggak beda jauh gitu mukanya sampai sekarang. Nah itu dia pertanyaannya, masih awet muda aja gitu sampai sekarang. Nah kalau ini pasti rahasia nih Oma ya. Harus bagi nih rahasianya buat kita-kita nih. Mungkin kira-kira dokter kulitnya di mana Oma, atau misalnya dukunnya gitu bisa dibisikin di mana Oma, atau ada ritual-ritual khusus gitu nggak tiap malam apa gitu biar awet muda? Saya kalau orang tanya begini saya nggak tahu saya harus jawab apa gitu loh. Masa sih Oma? Betul begini mungkin ini mungkin karena saya selalu hidup itu saya selalu mensyukuri apapun yang ada ya. Jadi saya ini tipikal orang yang tidak mengejar sesuatu. Saya punya target harus begini harus begitu. Ambisi ya, saya bukan seperti itu. Saya harus begini, saya harus begitu, tidak. Jadi saya menjalani hidup apa adanya karena saya begitu yakin Tuhan Allah akan selalu memberikan yang terbaik pada umatnya, gitu loh. Jadi itu aja yang saya jalani, saya mensyukuri aja. Yang sudah pasti tentu kita harus merawat, itu pasti. Ya kan, segala sesuatu itu kan kita harus rawat. Tanaman aja kita rawat. Begitu juga dengan cinta juga harus tetap dirawat gitu. Cinta kepada pasangan kita sampai kapanpun kita harus tetap merawat. Begitu juga dengan kondisi tubuh kita, fisik kita. Jadi saya kira segala sesuatunya itu dengan dirawat dan tentunya juga cinta. Itu dia, jadi nggak ada skincare rutin yang aneh-aneh gitu ya? Dari luar dan dari dalam menjaganya, iya, itu dia paling penting. Karena perawatan dari dalam itu pasti jauh lebih terpancar gitu auranya seperti Oma Wit ya. Oke, Oma ini mungkin yang terakhir, kalau sudah di masa pandemi ini tentunya kalau orang lain tuh masih banyak gitu ya target-target apa yang tertunda dan pengen dicapai. Nah kalau Oma sendiri ada nggak? Nah tadi saya sudah sampaikan bahwa saya tidak punya target apa-apa. Yang pasti kita semua berharap bahwa pandemi ini bisa cepat berlalu. Itu saja tentunya kita semua berharap itu supaya kita segala rutinitas semua bisa berjalan kembali normal, ya. Dan kita semua selalu diberi nikmat sehat. Itu saja kalau saya. Ya pastinya saya juga mengharap itu kepada keluarga saya, anak dan cucu saya, ya keluarga besar saya, semualah gitu loh. Sip, jadi simpel-simpel aja, syukuri aja gitu Oma ya. Baik, Betul, Oma Widiawati. Saya orang yang paling simpel. Semua syukuri apa semua adanya. Syukuri dan itu jadi yang semua bisa stabil. Membahagiakan diri kita. Siap, baik Oma Widiawati, terima kasih sekali nih atas pencerahannya sedikit di pagi hari ini ya. Dan rahasia yang bukan rahasia awet mudanya tadi, semoga bisa bermanfaat bagi kita. Sukses terus Oma juga buat film-filmnya, buat semua proyeknya. Sehat selalu Oma Widiawati, sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih Oma. Terima kasih. Sama-sama.